أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hazir. Cek sound. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Imam? Sehat? Alhamdulillah sehat. Saya menampakkan diri dulu ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Sehat Mas Hazir lagi di mana nih? Ya di rumah aja, mohon doanya. Masya Allah. Jakarta ya? Jakarta, betul, Jakarta. Yang daerah kebagusan, Jakarta Selatan, boleh tuh ngopi-ngopi, ketemuan offline. Mungkin bisa di-spill sedikit keutamaan ya kita memaknai dibandingkan hanya misalkan membaca saja gitu. Kira-kira biar kita bisa stay tune sampai akhir nih bisa kita dapat big why-nya kenapa majelis ini insya Allah semoga saja bisa penting kita hadir sampai akhir bahkan semoga saja berlanjut terus menerus. Mungkin hal paling mendasar kenapa kita perlu menggunakan pendekatan yang lebih reflektif dan pendekatan yang lebih menyentuh dimensi pemaknaan terhadap Al-Quran, ya karena itu pula yang merupakan spirit yang ingin ditularkan Al-Quran kepada kita Hmm. ketika membacanya. Kan Hmm. Al-Quran sendiri menyebutkan warattilil Qur'ana tartila gitu kan. Jadi kata rottala diulangi lagi tartila itu menunjukkan suatu bentuk penekanan dan kata tartil itu maknanya secara sederhana itu membaca tidak terlalu cepat dan membaca tidak terlalu terpisah. Jadi ketika kita membaca satu ayat itu ke ayat yang lain tidak sedemikian cepat sehingga kita nggak punya kesempatan untuk merenungkan ayatnya dan tidak pula terlalu terpisah sehingga kita itu tidak lagi menemukan konteksnya antara satu ayat dengan ayat yang lain. Itu kan spiritnya berarti apa? Kita harus selalu menemukan dan bahkan menciptakan ruang pemaknaan di setiap bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita. Karena memang kita itu secara tipikal penciptaannya itu dalam bahasa Al-Quran itu ajula, tergesa-gesa gitu kan. Nah, ketergesa-gesaan ini mungkin bisa kita minimalisir dengan membaca Al-Quran disertai dengan suatu bentuk pemaknaan. Apalagi memang Al-Quran itu di banyak sekali ayatnya itu mengulang-ulang kata tafakur, tadabur, gitu kan. Nah, Hmm. ini semua saya kira bisa menggambarkan betapa membaca Al-Quran dengan suatu bentuk pemaknaan itu adalah sesuatu yang menjadi sangat penting. Masya Allah. Ah, warattilil Qur'ana tartila. Barakallah. Ya, ya, ya. Masya Allah. Ya, Bah, Bapak Ibu yang rahmat Allah, silahkan bagi yang mau pakai background juga ya. Ini makasih Mas Azir untuk pembukaan yang luar biasanya. Jadi ternyata sama-sama. justru bukan semangat kita ya, tapi semangatnya Quran justru, Bapak Ibu ya. Semoga saja ya keberkahan Quran pada pagi hari ini bisa menyertai kita. Allah turunkan rahmat di majelis kita, Bapak Ibu yang rahmat Allah. Dan dipersilakan kepada Mas Hazir Rahim untuk bisa sharing dan ya sharing kepada kita terkait dengan memaknai ayat-ayat juz Am. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya tentu kita semuanya perlu terus-menerus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan nafas kembali untuk melanjutkan amanah Allah yang berupa kehidupan di dunia. Mudah-mudahan setiap nafas yang diberikan oleh Allah ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, seberkah mungkin, karena sangat mungkin dan sangat bisa kita ketika tidur tadi malam itu Allah tidak mengembalikan nyawa kita, tapi ternyata Allah kembalikan nyawa itu dan dibalik setiap nafas dan di balik setiap kehidupan yang kita peroleh di pagi hari itu kita punya semacam kewajiban untuk bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Ia berikan. Jadi itu adalah nikmat pertama mungkin setelah kita membuka mata ketika kita bangun tidur untuk tidak lupa berterima kasih pada Allah karena Allah masih memberikan kehidupan ini kepada kita. Yang kedua, mungkin saya juga ingin menyampaikan salam kenal kepada semua yang hadir di Zoom kali ini, karena kita ini mungkin sangat mungkin baru pertama kali bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa keberkahan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan silaturahim kita tidak selesai di pertemuan kali ini, bahkan bisa mewujud dalam pertemuan-pertemuan yang eh, offline begitu ya. Salam kenal untuk semuanya apalagi tadi saya lihat dari berbagai daerah ini dan bahkan ada yang dari Gorontalo juga tadi. Nah, sebagai perkenalan sedikit ya saya juga sebetulnya aslinya itu dari jalur ayah itu ada dari Gorontalo juga. Jadi secara khusus ini mungkin kita punya banyak kesamaan nanti itu. Baru tahu saya, Mas. Saya Iya. kira pas di Jakarta. Saya lahir di Makassar, cuma dari jalur bapak itu dari Gorontalo, gitu ya. Hmm. Nama saya, bapak, ibu, kakak, semua yang hadir, Muhammad Hazi Rahim. Dan perkenalan saya dengan Mas Imam ini sudah cukup lama. Eh, Cuma akhir-akhir ini kita kembali dipertemukan lewat satu wadah diskusi bernama Mawara gitu ya. Nah, Mawara itu adalah akronim dari manusia welas asih dan rasional. Di situ biasanya kita dengan banyak anak-anak muda itu mendiskusikan berbagai tema gitu ya. Ya, prinsipnya untuk pengembangan diri. Nah, di sini pula saya kira karena ditanya tadi metodologinya nanti bakal seperti apa, ya karena saya ini secara pribadi lebih suka dengan diskusi gitu ya. Jadi dan saya tidak sama sekali akan tersinggung kalau dipotong pembicaraan saya kalau memang formatnya tidak akan rusak dan tidak akan terganggu dengan pola seperti itu. Ya, saya sih lebih suka sebetulnya kita lebih banyak berdiskusi nih di subuh-subuh seperti ini. Kenapa? Karena dari diskusi-diskusi itu kita bisa saling belajar, insya Allah. Jadi itu mungkin berkenaan dengan metodologinya. Terus poin ketiga berkenaan dengan materi mungkin ya. Nah, sebagaimana mungkin yang sudah diketahui, materi kajian kita itu kan ayat-ayat di surat juz amma gitu ya atau juz ke-30. Nah, ini runutannya gitu ya atau kontennya karena diserahkan ke saya, jadi mungkin nanti saya akan memulainya dengan surat-surat yang saya pilih gitu ya. Jadi kita tidak akan memulainya misalkan dari surat An-Naba sampai Anas atau Anas dari ke An-Naba secara berurutan. Tapi akan saya pilih berdasarkan tema-tema yang sepertinya mungkin memang perlu lebih diawalkan.
gitu ya. Saya kira itu dulu pengantarnya. Atau saya lanjut lagi aja, Ya. langsung masuk. Langsung masuk, masuk. Oke, siap. Bapak, Ibu, semua kakak-kakak atau sahabat-sahabat yang hadir di majelis ini, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang, surat pertama yang akan kita bahas itu adalah surat Asy-Syams. Asyams. Cuma sebelum kita langsung masuk kepada surat Asy-Syams itu, saya merasa perlu untuk sedikit berdialog, untuk sedikit menyamakan persepsi tentang tema yang sedang kita hadiri pada pagi hari ini. Kan tema besar kita itu adalah healing bersama Al-Quran gitu ya. Nah, ini kata healing ini merupakan keywords yang buat saya secara pribadi ketika diberikan amanah untuk eh, mengganggu semua yang hadir pada pagi hari ini. Ya. Nah, ini menjadi menarik gitu ya dan buat saya apa namanya ini juga menjadi pemicu. Kenapa? Karena sebetulnya kata healing itu adalah kata yang kurang lebih juga digunakan oleh Al-Quran untuk menyifati dirinya. Nah, supaya Hmm. kita lebih bisa berdiskusi nih, ada yang bisa bantu nggak kira-kira keywords apa, kira-kira kata kunci apa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan sifat healing itu? Ibu. Ini Iya, kita udah berjalan cukup lama, coba baru baru ini nih, baru kebahas healing itu apa ya? ya, atau mungkin suatu kata-kata itu kira-kira ya kata itu kira-kira pernah nggak digunakan Al-Quran untuk menyifati dirinya? Nah, itu apa tuh? Di kolom Oh, chat yang semuanya bilang tazkiyatun nafs, mendalami Pak. sifat Tapi yang lebih mirip dan satu kata sebetulnya. damai, Damai, lanjut. Oh, ini enak nih kalau aktif gini nih. menikmati. Ini audiens terbaik yang pernah kami miliki juga Kak Zil, soalnya. Oh gitu, Obat, obat, tenang. tadabur, tenang. Masa bah, penawar. Oke, Terus mengingat Allah. tadabur. Oke. Oh, semuanya apa namanya? Semuanya mungkin akan beririsan ya, dan semuanya mungkin akan sangat apa namanya relate dengan konsep healing itu. Cuma izinkan saya, ini subjektif ya. Iya, sebelum saya mulai, untung ada yang menyebutkan itu. Jadi asyifa, betul. Nah, Al-Quran itu memperkenalkan dirinya sebagai syifa. Al-Quran memperkenalkan dirinya itu sebagai penawar. Al-Quran menawarkan dirinya itu sebagai obat. Gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang healing, ya memang sudah paling tepat ketika kita itu mencari penawar itu, mencari obat itu ya dari Al-Quran ini. Karena Al-Quran pun sebetulnya sudah mempromosikan dirinya itu sebagai penawar. Cuma jarang sekali orang yang bersandar kepada Al-Quran dengan perspektif penawar itu, dengan perspektif obat itu, dengan perspektif jalan keluar itu. Ya, jadi insya Allah dengan tema healing ini ya kita itu betul-betul punya kesadaran bahwa healing bersama Al-Quran itu memang merupakan sifat yang dimiliki Al-Quran itu sendiri gitu ya. Dan izinkan saya untuk pertama-tama karena kita masih pertemuan awal gitu ya, mendiskusikan beberapa ayat Al-Quran berkenaan dengan tema healing ini gitu ya. Ini saya boleh share screen atau gimana ya? ya boleh, boleh. Kayaknya udah bisa deh. Udah ya. Bentar. Sudah kelihatan belum? Oke. Kayaknya belum deh. Belum ya? Ya,
Gini kelihatan? Oke, aman. Oke. Ayat pertama yang mungkin sama-sama perlu kita renungkan dan bisa menjadi apa namanya penyemangat lah ya untuk diskusi kita. Itu ayat ke-82 surat Al-Isra. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Terjemahannya juga sudah, ini terjemahan saya pakai terjemahan template lah ya dari Kementerian Agama yang terbaru. Di situ Allah berfirman wa nunazilu, dan kami turunkan. Saya kira penting juga kali ya kita untuk sedikit teliti dengan kata nunazilu ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kata turun dalam Al-Quran itu digunakan dalam dua macam bentuk kalimat. Kadang-kadang digunakan kata anzala, yunzilu, inzal. Itu di surat apa contohnya? Yang masyhur di juz amma ini. Surat Al-Qadr ya. Di surat Al-Qadr itu Allah beri inna anzalnahu, gitu kan? Itu dalam bahasa Arab itu berakar dari kata anzala, yunzilu, inzal. Maka jadi inna anzalnahu. Nah, kalau di sini yang digunakan itu adalah nunazil. Nazzala yunazilu jadi tanzil, gitu ya. Ada perbedaan dalam kaidah bahasa Arab ketika kata nuzul itu dia berbentuk inzal dan kata nuzul itu dia berbentuk tanzil. Ketika nuzul atau turun itu berbentuk inzal, gitu kan, itu namanya turun sekaligus. Ketika dia berbentuk tanzil, itu turun bertahap-tahap. Jadi kesimpulannya, Al-Quran itu punya dua macam bentuk turun. Ada Al-Quran yang turun secara sekaligus, yaitu di malam Lailatul Qadar, dan ada Al-Quran ayat-ayatnya yang turun itu secara bertahap-tahap. Dalam istilah Al-Quran, liyasabbitu fuadak. Fungsi dari Quran yang turun bertahap-tahap itu supaya apa? Hatimu menjadi tetap, hatimu menjadi tenang. Kenapa? Karena kalau Quran turun sekaligus di awal, dia akhirnya tidak menemukan konteksnya tuh. Dia akhirnya tidak menemukan kasus-kasus pentingnya. Maka kita mengenal istilah asbabun nuzul ya, ya kan? Nah, asbabun nuzul itu membuat kita kemudian di setiap kasus sepertinya Tuhan itu langsung memberikan jawaban gitu. Tapi kalau di awal nggak ada kasusnya, ya kan? Itu nanti kita akan menerka-nerka nih ayat ini cocoknya untuk kasus seperti apa ya, kan gitu. Tapi Quran itu turun bertahap-tahap supaya untuk setiap case-nya itu kita tahu kira-kira ayat mana yang bisa menjadi penawar kita, ayat mana yang bisa menjadi solusi kita. Itu pentingnya Al-Quran itu harus diturunkan secara bertahap-tahap, gitu kan ya. Sebetulnya logika sederhananya itu ya sama seperti seorang profesor gitu kan, nggak mungkin bisa langsung ngajar seorang murid SD dengan materi yang sangat rumit secara sekaligus, gitu kan. Profesor matematika itu ketika dia mau ngajar seorang murid SD, ya dia harus ajarin dulu sesuatu yang sederhana, tangga demi tangga gitu ya. Dari pertambahan, perkalian, pembagian, sampai rumus-rumus yang lebih kompleks lagi. Atau anak kecil itu, ya kan, ketika kita mau berikan makanan, nggak mungkin anak yang masih kecil, masih balita atau masih menyusui itu kita kasih nasi goreng gitu kan. Itu terlalu kompleks buat dia. Tapi dia harus kita hancurkan nasi itu selembut mungkin gitu ya. Pelan-pelan sampai dia kuat dulu gitu ya. Baru nanti eh, dia itu menjadi siap untuk menerima asupan yang lebih kompleks dan lebih berat. Nah, Al-Quran pun seperti itu. Maka bahkan surat Madaniyah sama surat Makkiyah pun modelnya akan berbeda tuh, ya kan? Kandungan-kandungannya pun tipikalnya akan berbeda. Kenapa? Karena ada kesiapan yang
berbeda juga gitu ya. Nah, jadi itu kata nunazil ya. Nah, di ayat ini secara sangat teliti Allah menggunakan kata tanzil itu. Jadi merujuk pada pola turunnya Al-Qur'an yang bertahap-tahap. Pola Al-Quran, turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur. Kenapa? Karena spirit yang sedang dibicarakan dalam ayat ini adalah spirit syifa, spirit obat, spirit penawar gitu ya. Nah, obat itu kan kita minum ketika kita lagi ada dalam keadaan sakit Tahu ya sih. kan, dalam Sakit ya. keadaan sakit dong ya kan. Nah ketika kita sakit baru kita butuh obat, maka ini betul-betul kata yang harus digunakan. Ini saya mau menggambarkan betapa telitinya Al-Quran ya dalam memilih sebuah kata. Nggak mungkin dong kita minum satu obat ya untuk selamanya gitu, obat demam buat ini, obat demamnya ini buat demam seterusnya gitu selama berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Enggak, ketika kita lagi demam aja kita minum obat itu gitu ya. Nah, Al-Quran pun seperti itu. Dia gunakan kata tanzil untuk menggambarkan ada case-case gitu ya. Ada keadaan-keadaan di mana kita itu akan merasa terpuruk, di mana kita itu akan merasakan semacam kesakitan. Nah, dalam keadaan-keadaan itulah turun Al-Quran yang sifatnya bertahap-tahap dan bahkan lebih dari sekedar bertahap-tahap, kata berikutnya yang digunakan dalam ayat ini adalah minal Quran gitu ya. Dan kami turunkan, kan bisa aja dong Al-Quran ayat ini nggak menggunakan kata min dalam bahasa Arab. Wa nunazilul Qur'ana gitu ya. Tapi apa pentingnya kata min di situ? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai perlu meletakkan kata min sebelum kata Quran di situ? Kata para Kalau mufassir, kalau nggak ada min bisa itu. Mas. bisa dong kan wa nunazilul Qur'ana tapi bukan Qur'ani ya. Dalam Hmm, bahasa Arab. Dia jadi maf'ulun bih atau jadi objeknya. Dan kami turunkan Quran inna, ya kan? ya. Kan gitu. Jadi nggak perlu kata min, kata anzalna, inna anzalnahu pun kan nggak ada inna anzalna pakai min, langsung aja objeknya gitu hu. Hmm. Kata tanzil pun seperti ini, kata-kata dan dalam bahasa Arab itu bisa langsung bersambung dengan objeknya, gitu. Tapi Allah nggak berkehendak dia memiliki redaksi seperti itu. Allah perlu menyisipkan kata min dulu sebelum kata objeknya, gitu ya. Nah, kata para mufasir ini untuk menunjukkan bahwa setiap ayat dalam Al-Qur'an itu ya, setiap ayat dalam Al-Qur'an itu adalah syifa. Iya, Jadi jangan ya, itu untuk menekankan bahwa ayat demi ayat gitu ya, satu persatu gitu istilahnya. Jadi kata min di sini kan sebetulnya minnya tab'id ke dalam bahasa Arab itu apa namanya memiliki makna sebagian. Nah, ini para mufasir akhirnya pada bingung tuh kan, jadi perdebatan kalau apa namanya di ilmu tafsir kok Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an sebagai syifa, berarti cuma sedikit doang dong yang merupakan syifa. Nah, sebetulnya katanya kata tab'id di sini justru bukan bermakna sebagian, tapi justru bermakna satu demi satu. Bahwa setiap ayat Al-Quran itu adalah syifa. Dan itu akan selalu menemukan konteksnya dalam kehidupan kita. Gitu ya. Bahwa syifaun. Nah, ini kata syifa ini juga sebetulnya unik gitu ya. Jadi ini tema kita pada pagi hari ini nih, healing bersama Al-Quran ini. Ya, Syifa itu obat gitu ya. Syifa itu kan penawar gitu. Jadi asumsinya kita itu memang ansai, gitu kan. Asumsinya kita itu akan mengalami keterpurukan. Asumsinya kita itu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Tapi Tuhan itu memberikan perisai untuk kita. Jadi Tuhan itu ketika memberikan cobaan kan gak akan mungkin eh, di luar dari kemampuan kita dan di luar dari kapasitas kita atau misalkan cobaan yang nggak mungkin bisa kita selesaikan.
Nah, Tuhan juga memberikan syifa tuh, obat bagi setiap kemungkinan-kemungkinan sakit itu. Nah, itu terdapat dalam Al-Quran. Namanya obat gitu ya. Namanya penawar itu untuk di apa kan? Menawar obat. Ya untuk dikonsumsi dong, Ya, ya kan? Penawar dan obat itu untuk dibaca atau untuk dikonsumsi? Mungkin pertanyaan mendasar itu. dibaca atau dikonsumsi. Kalau misalkan ada dokter, kita pergi ke dokter gitu ya, kita sakit nih, dokternya nulis resep gitu ya. Nah, yang kita lakukan cuman baca resepnya doang gitu. Oh, Kira-kira apa yang akan terjadi buat kita? Dan apa dibaca. yang akan terjadi buat dokternya sebetulnya? Dokter pasti kesel dong. Kok udah dikasih obat cuman dibaca resep, udah dikasih resep kok dibaca doang resepnya. Tapi kok nggak diminum resepnya gitu ya. Dan yang terjadi sama kita mungkin nggak akan sembuh-sembuh. Dan kita mungkin akan mengalami momen sekarat gitu ya. Kalau omset rame tuh dikonsumsi, nggak sembuh Iya, kalau kesel betul. yang ngasihnya, Ah, dokternya ah. kesel. Cocok, cocok ya. Nah, Al-Quran ini resep dari Tuhan ya. Saya ulangi ya. Al-Quran ini adalah kalau kita analogikan sebagai resep gitu ya. Ini adalah resep dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang itu kembali ke kita. Al-Quran ini selama ini kita perlakukan sebagai apa? Sebagai bacaan, sebagai mantra gitu ya, atau sebagai konsumsi buat kita. Pernah nggak kita berpikir bagaimana kita bisa mengkonsumsi Al-Quran ini? Bukan Sekarang, membaca loh ya. sekarang nih baru berpikir. Bacaan biasa buat dapat pahala doang. Oh, bacaan Apa saja. yang bisa kita lakukan supaya Al-Quran ini betul-betul bisa menjadi syifa buat kita? Apa yang harus kita lakukan supaya Al-Quran ini betul-betul bisa kita konsumsi? Al-Quran itu tidak sekadar menjadi komat kamit kita. Al-Quran itu bahkan tidak sekadar menjadi bayangan-bayangan di benak kita. Tapi Al-Quran itu betul-betul menginternalisasi dalam diri kita. Maka Sayyidah Aisyah itu ketika ditanya apa bagaimana akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Itu makna mengkonsumsi Al-Quran itu. Ketika Al-Quran itu menjadi setiap gerakan kita. Ketika Al-Quran itu menjadi ejawantah dari identitas kita. Dan itu cuma bisa kita wujudkan ketika kita memiliki persepsi syifa. Ketika kita memiliki persepsi ke dalam tanda petik ya keobatan dalam Al-Quran ketika melihat Al-Quran bahwa Al-Quran ini betul-betul harus kita makan dalam tanda petik ya harus kita telan harus kita minum dan itu harus menjadi diri kita mengalir dalam setiap darah kita mengalir dalam setiap napas kita karena jika tidak begitu kasus kita mungkin akan seperti orang yang cuma membaca resep-resep dokter ketika kita sakit gitu ya. Nah, healing bersama Al-Quran itu saya kira spiritnya adalah untuk mengkonsumsi Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Ya, cara paling pertama itu adalah dengan melakukan pemaknaan-pemaknaan, dengan melakukan tadabur-tadabur, dengan melakukan pendalaman-pendalaman. Dari pendalaman itulah kemudian kita akan membuka gerbang-gerbang untuk menginternalisasikannya dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah memberikan waktu untuk pemaknaan, kalau kita tidak pernah memberikan waktu untuk mentafakuri gitu ya. Dan mungkin Al-Quran itu juga tidak akan pernah menjadi diri kita. Maka di ayat akhirnya, ini saya agak lompat sedikit ya, wala yazidu zolimina illa khosaro gitu ya. Jadi kalau kata zolimin ini katakanlah ya tidak merujuk pada orang-orang musyrik dan orang-orang kafir,
bahkan bersifat umum, karena zolim itu kan berbagai macam bentuknya ya. Ada ya zolim yang paling dekat itu ya zolim terhadap diri sendiri. Bahkan Nabi pun, seorang Nabi pun sampai berdoa, Rabbana Dalam. zolamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Itu ya. Kata yang sama, illah khosar, khosirin, khosar, merugi gitu ya. Nah, ada bisa jadi Al-Quran itu menjadi kerugian buat kita, gitu ya. Al-Quran yang sebetulnya adalah syifa, gitu ya, itu justru menjadi kerugian buat kita. Nah, ini, iya kan, ini kan logika yang unik ya, yang digunakan oleh Al-Quran, dan banyak Al-Quran itu menggunakan logika-logika paradoksikal kayak begitu loh, Bapak, Ibu, kakak, dan semua yang hadir. Misalkan sholat itu harusnya apa? Katanya as-sholat Anhar itu bahkan Basya. mi'rajul mu'min gitu ya. Bukan cuma tiang agama gitu, bahkan mi'rajul mu'min, kita itu punya kesempatan mi'raj juga, bukan cuma jadi nabi itu dengan mi'rajnya itu membuka kesempatan buat kita juga mengalami momen mi'raj itu lewat apa, lewat sholat. Tapi ada nggak sholat itu yang membuat kita itu jadi tercela? Ada. Ada apa itu? Ada yang bisa bantu? Istilahnya Al-Quran loh. Al-Quran melaknat orang-orang yang sholat loh. Masya Allah. Ada yang bisa bantu? Mana chat? Kolom chat ya. Sahun. Kenapa? Ini di kolom chat ada sahun. Iya, Saya itu salat di surat lala. apa? Lala jika salat lala. Ya. Surat aman. Mm-mm. Itu betul ya, kata sahun itu betul. Jadi itu adalah, Allah. iya, logika yang digunakan oleh Al-Quran dan itu sangat unik gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Apa arti fawailul lil musallin? Celakalah. Celaka orang yang sholat loh. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yuraun gitu ya. Yuraun itu apa? Ria. Jadi ketika sholat itu lalai ya, sahun. Ya kan? Kalau yuraun itu apa? Ria. Jadi ketika sholat itu niatnya itu bukan untuk Tuhan gitu, tapi untuk makhluk. Nah itu orang-orang yang juga celaka sholatnya. Nah baca Quran pun bisa seperti itu. Baca Quran pun bisa menambahkan kerugian buat kita. Bukan berarti saya itu sedang apa namanya, menghalangi Bapak Ibu atau semua yang hadir di sini untuk membaca Al-Quran, bukan. Tapi bahkan membaca Al-Quran itu pada dirinya pun membawa keberkahan gitu ya. Tapi ini dalam momen apa namanya, dalam konteks dan spirit kemungkinan gitu ya, dalam spirit posibilitas bahwa kita perlu masuk lebih dalam lagi. Toh kita ini kan sudah dikasih resep sama Tuhan beda-beda ya. Ada yang ada yang sudah membaca resep ini selama 30 tahun, ada yang sudah 50 tahun gitu. Ada yang mungkin sudah 60 tahun, tapi sudah kita apakan resep itu gitu. Pernah nggak kita sedikit gitu ya melangkah untuk meminum resep itu gitu ya, untuk melangkah lebih lanjut mengkonsumsi dan menginternalisasi resep itu supaya tidak menjadi sia-sia gitu kan. Saya balik lagi nih di tengah-tengah ayatnya gitu kan. Nah, syifaun warohmatun gitu kan. Jadi Quran itu memperkenalkan dirinya selain sebagai syifa, dia juga adalah rohmah. Nah, berarti kan ada dua sifat ya. Nah, ini sifat yang sebetulnya saling mengisi. Nanti sangat berkaitan dengan surat Asy-Syams kita ya, yang akan kita bahas nanti itu. Nah, bahwa pertama-tama kita itu perlu mengalami momen pengosongan. Bahwa pertama-tama kita perlu mengalami momen, kalau istilah kedokterannya tolong dikoreksi ya kalau saya salah menggunakan detoksifikasi gitu. Jadi pertama itu ketika kita ingin memperbaiki suatu keadaan badan gitu ya, ya kita perlu memperbaiki atau mengalami momen detoksifikasi bahwa semua racun-racun yang ada dalam diri kita itu mesti Keluar dulu. hilang dulu, mesti keluar dulu, gitu kan?
Nah, itu namanya detoksifikasi, baru kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang baik gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita punya racun, hal yang bergizi pun itu akan jadi racun juga. Seperti kalau kita punya wadah kotor, kita mau taruh susu di dalam wadah itu. Susunya jadi bermanfaat atau enggak? Ya enggak ada gunanya gitu kan susunya. Sebaik apapun sesuatu, ketika wadah kita itu masih kotor, ya dia juga akan ikut menjadi kotor. Maka akan sangat mungkin sholat kita itu akan menjadi sholat yang kotor. Mohon maaf ya. Bacaan Quran kita pun seperti itu. Puasa kita bahkan seperti itu. Ya, ini hadis terkenal dari Nabi ketika di akhir bulan Sya'ban kan gitu ya. Nabi bilang betapa banyak orang yang cuma mendapatkan lapar dan haus dari puasanya. Ya, itu kan menunjukkan bahwa apa? Ada problem gitu ya, di wadah kita gitu. Ada problem dalam toksifikasi kita. Kita itu perlu mengalami detoksifikasi itu. Detoksifikasi itu kapan kita alami? Ketika kita betul-betul telah meminum syifa itu. Jadi kata syifa itu adalah momen detoksifikasi itu. Gitu ya. Setelah itu sudah kosong, baru kita bisa tumpahkan susu. Kita tumpahkan apapun, itu akan menjadi jernih. Gitu. Kenapa? Karena wadah kita adalah wadah yang jernih. Setelah itu menjadi jernih, baru itu bisa menjadi rahmat. Maka syifaun warahmatun. Ketika Quran itu telah betul-betul menjadi syifa buat kita, barulah setelah itu Al-Quran itu akan menjadi rahmat buat kita. Hmm. Baru Al-Quran itu akan menjadi petunjuk buat kita. Kita bakal betul-betul mengalami momen wow gitu ya. Momen ketika ternyata Al-Quran itu segamblang gitu loh ngasih petunjuk buat kehidupan ini. Gitu. Nah, ini saya kira juga akan menjadi batu loncatan yang cukup penting buat kita memahami surat Asy-Syams gitu ya. Kenapa? Karena surat-surat dalam juz amma itu kan surat-surat yang cenderung pendek ya. Dan surat-surat ketika dia pendek itu biasanya itu dia membawa satu spirit besar. Jadi dia berbicara tentang apa? Ada satu surat itu yang berbicara tentang hari akhir, ada satu surat yang berbicara tentang kedudukan dunia, ada satu surat yang berbicara tentang sihir-sihir, gitu ya. Ada satu surat bicara tentang tauhid, ada satu surat yang bicara tentang pengenalan diri. Nah, surat Asy-Syams itu adalah surat yang berbicara kalau kita bisa ambil spirit paling besarnya, itu adalah berbicara tentang tazkiyatun nafs, bicara tentang pengenalan diri dan penyucian diri. Kenapa itu penting ya? Tadi spiritnya Shiva itu. Spiritnya kita perlu ada momen pengosongan. Ada yang bisa bantu saya nggak? Sebetulnya tazkiyatun nafs itu secara bahasa artinya apa sih? Bapak Ibu, monggo. Yang mau ngomong langsung nggak apa-apa, mau di kolom chat silakan. Pembersihan jiwa, obat hati, Jiwa, buat hati, penyucian, diri, menyucikan diri. Itu. cucian jiwa. Saya boleh kasih perspektif lain nggak Hmm, dalam pendekatan bahasa? boleh. Sebetulnya kata tazkiyah itu secara etimologis itu bukan menyucikan dan bukan membersihkan. Epitomologis itu apa, Mas? Etimologis secara bahasa, secara Nah, lugawi. Kalau istilahnya orang-orang kita yang belajar bahasa Arab itu lugawi. Secara lugawi, secara etimologi, secara bahasa, itu bukan menyucikan dan bukan membersihkan. Kata zakka yuzaki itu secara sangat menakjubkan, artinya justru menumbuhkan. oh, Kenapa kemudian dari menumbuhkan jadi mensucikan? Bantu dong. sekian akan terbesar ilmu, maka umat ini perlu dibimbing untuk bisa mengkonsumsinya dengan benar dan efektif. Ah, Nah, sama-sama. Saya juga baik. sebetulnya kita berdiskusi gitu ya. Membimbing itu kayaknya saya itu dari depan, Anda di belakang. Nggak ada itu. Saya nggak punya ilusi itu ya. Saya nggak punya ilusi itu. Dan kita sama-sama masih belajar. Saya cuma diberikan amanah sama Mas Imam ini untuk sharing. Ya gimana? Kalau sudah beliau yang minta kan kita nggak bisa bilang enggak kan.
Enggak lah. Bapak Ibu, ada lagi tadi tumbuh dalam kebenaran. Oke, lagi mungkin. Cakep tuh. Kenapa kemudian dari kata tumbuh kita sampai pada kesucian? Dahsyat ini. Ini kita belum masuk surat Asyam loh ini ya, Bapak Oh Ibu ya ya. nggak apa-apa ya, ini nggak pemanasan maksud saya, pemanasan nggak apa-apa ya, supaya kita makin akrab gitu, makin kenal. Menumbuhkan hal-hal yang baik, mengartikan suci dari yang kotor. Oke, bisa dielaborasi lebih lanjut lagi nggak? Menumbuhkan hal-hal yang baik berarti mensucikan dari yang kotor. Berkah. Oke. Mengembangkan potensi baik di manusia. Iya. Mengembang. Tadi itu mungkin kita mulai dari yang atas ya, komen yang atas itu, yang menumbuhkan hal-hal yang baik itu berarti mensucikan dari yang kotor. Saya mau kasih analogi tukang kebun. Kan menumbuhkan itu kerjanya siapa? Kurang. Oke. Ketika tukang kebun mau menumbuhkan suatu pohon, hal apa yang harus dilakukan pertama sama dia? Hal apa yang dilakukan petani? Babat ilalang, menyirami Oke. pupuk. Kata babat itu apa? Membersihkan. Hmm. Tuh. Jadi kata menumbuhkan itu karena hal yang paling fundamentalnya itu adalah membabat. Hal yang paling fundamentalnya itu adalah membersihkan dan menghilangkan segala jenis hama gitu ya. Maka dia diartikan sebagai mensucikan. Hmm. Tapi sebetulnya itu tazkiyah itu bukan cuma sekedar mensucikan. Tazkiyah itu mengisi, menumbuhkan. Maka dalam sebagian terjemahan Inggris yang lebih baru, ya, tazkiyatun nafs itu nggak diartikan sebagai purifying soul, tapi diartikan sebagai growing soul. Hmm. Gitu ya. Bagaimana kita menumbuhkan jiwa kita dan menumbuhkan itu mau apa? eh, eh, Konteksnya itu bukan cuma sekedar membersihkan, tapi juga mengisi, gitu kan? Nah, cuma karena membersihkan itu adalah hal yang sangat fundamental, maka kita perlu untuk mengesankan hal fundamental itu kita pun mengartikan kata tazkiyatun nafs itu sebagai mensucikan, membersihkan diri gitu ya. Dan itu saya sih nggak bukan saya nggak bukan menolak itu, cuma saya ingin memperdalam aja gitu ya bahwa kata tazkiyatun nafs itu spiritnya adalah syifa dan rohmah itu adalah tazkiyatun nafs itu adalah gabungan dari itu gitu ya. Penyucian jiwa itu adalah gabungan dari itu. Ketika kita mengosongkan diri dan kita baru mengisinya dengan hal-hal yang baik, itu baru namanya tazkiyatun nafs itu. Nah, surat Asy-Syams itu akan bercerita dengan sangat elegan kepada kita bahwa kita itu perlu untuk memperhatikan dan menyucikan, menumbuhkan nilai ya lebih tepatnya, menumbuhkan jiwa kita. Ya, sampai di sini Zakat mulai. semakna juga nggak Ustaz? Kenapa? Zakat. Zakat itu semakna juga nggak dengan yang tadi itu? Ya, betul, betul banget. Saya tuh agak lupa menyebut kata zakat. Zakat itu satu kata dengan kata tazkiyah. Kenapa? Zakat itu sebetulnya bukan meskipun kita artinya ya itu adalah menyucikan harta kita, gitu kan? Hmm. Membersihkan harta kita. Tapi Ya. fundamental itu adalah menumbuhkan harta kita. Oh, Maka semakin kita berzakat itu sebetulnya jangan takut itu akan hilang. Itu oh, akan bertumbuh. Meskipun mungkin bentuknya bukan materi. iya, iya, iya. Jadi nggak akan ada yang hilang, itu akan bertumbuh. Jadi zakat itu akan selalu bertumbuh gitu. Ustaz, berarti tazkiyatun nafs itu sebuah proses ya Ustaz. Harus melalui proses detox jiwa dulu, lalu menumbuhkan atau menyuburkan, menguatkan jiwa. Begitukah Ustaz? Yang saya paham begitu. Masya Allah. Ya. Jadi makanya kita nanti ada persoalan di dalam apa ilmu akhlak itu kan kita selalu melihat perjalanan spiritual itu dalam konteks anak tangga gitu ya. Dan anak tangganya itu kecil-kecil gitu. Kadang-kadang kita membreakdown perjalanan spiritual ini dalam 30 anak tangga, kadang-kadang dalam 100 anak tangga, kadang-kadang dalam 1000 anak tangga bahkan. Maksudnya apa? Bahwa langkah pertama itu apa yang mesti kita lakukan? Pertama misalkan tafakur dulu. Setelah tafakur kita harus mencapai anak tangga kedua namanya yakzoh, kesadaran dulu. Setelah Apa? kesadaran, nah, yakzoh, yakzoh. Yakzo.
kesadaran. Itu nanti semuanya itu ada tuh. Kenapa kita perlu banyak anak tangga? Ya, Hmm. ya karena logikanya kan begitu. Logikanya kalau kita mau mencapai tujuan yang tinggi, ya, energi kita terbatas, ya kita harus bantu itu dengan pijakan-pijakan yang pendek. Kalau pijakan kita tinggi itu, ya kan, ya kita bakal habis duluan sebelum sampai di tujuan, gitu ya. Saya sering kasih analogi begitu. Jadi bayangkan kita itu mau sampai di lantai 10, lantainya sama lantai 10. Orang yang sampai di lantai 10 dengan tangga yang tinggi-tinggi itu akan jauh lebih capek dengan orang yang sampai di lantai 10 dengan tangga yang pendek-pendek. Hmm. Nah, tazkiyatun nafs itu makanya perlu di breakdown nanti dengan apa namanya langkah-langkah yang pendek-pendek itu. Itu dengan pijakan-pijakan yang ajak-ajak tapi pasti gitu ya. Masya Allah. Udah ada yang nanya teknis tuh, gimana detox jiwanya nanti ya Bunda. Eh ya, kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama saya juga masih belajar ya, tapi itu mungkin akan apa namanya mengharuskan kita melakukan banyak apa namanya Latihan. perjalanan gitu ya. Nah, salah satu yang sering kita lakukan ini mungkin adalah bentuk detoksifikasi itu. Kenapa? Karena makom pertama yang perlu kita lewati itu adalah tafakur. Waktu. Karena kalau kita belum beroleh makom di tafakur itu nanti dipecah-pecah tuh. Ada muhasabah gitu kan. Nantinya ya sesuai bilang ada musyaratoh gitu, ada murokobah, ada muhasabah. Nah, itu adalah pecahan dari tafakur itu. Nah, tafakur itulah yang kemudian dalam banyak riwayat disebutkan kan, tafakur saatin afdolu min sabain ibadah gitu kan. Sebagian lagi bilang 100, sebagian lagi bilang 1000 gitu ya. Kenapa bisa beda-beda? Tafakur sesaat itu lebih mulia dari misalkan 70 ibadah. Kadang-kadang dibilang dari berapa ratus ibadah, bahkan 1000 ibadah. Itu perbedaannya kenapa? Apakah hadisnya jadi salah? Enggak. Karena memang perbedaan tingkat tafakur. Ada orang yang tafakurnya itu memang selevel dengan 1000 ibadah gitu. Tafakkur Ada itu orang apa yang Ustaz? Tadi kan. kenapa? Tafakkur itu apa? Saya Ya, nanya. tafakur itu apa ya? Tafakur itu punya dimensi sendiri lah ya. Tapi secara sederhana, tafakur itu katakanlah merenung secara sederhana. Ketika kita merenungi dan apa yang kita renungi itu tiga hal. Gitu ya. Min aina, fi aina, wa ila aina. Min Kita aina. dari mana? Kita ada di mana dan kita akan kemana? Gitu. Ya, itu hal paling pertama yang menjadi sebetulnya bahkan kewajiban kalau kita memang betul-betul mau kembali menemukan diri kita. Kenapa? Karena kita itu sangat mungkin kehilangan diri kita. Mungkin nggak kita kehilangan diri kita? Loh ini logikanya Al-Quran loh. Ada yang bisa bantu lagi? Al-Quran itu bilang bahwa kita tuh mungkin kehilangan diri kita. Loh kita kan selama ini mungkin satu-satunya nggak mungkin hilang itu ya diri kita. Mungkin barang kita bisa hilang, tapi masa diri kita hilang? Kan agak aneh gitu ya. Kita nggak mungkin lupa dong sama diri kita gitu ya. Bahkan orang-orang terdekat kita pun bukan bisa hilang dari sekitar kita. Tapi kita sendiri masa bisa hilang dari diri kita? Itu istilahnya namanya alienasi ya dalam kajian-kajian yang lebih serius. Ketika kita terasing dari diri kita sendiri. Itu Asing. istilahnya. Itu kita kita lupa akhirnya sama diri kita sendiri itu istilahnya Al-Quran. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Mereka melupakan Allah dan Allah membuat mereka lupa akan diri mereka sendiri. Jadi kita bisa proses detox ada di ayat tertentu atau ya detox yang sempurna itu ya di semua ayat. Cuma kan ada satu apa namanya kita itu gini ya. Kita itu ketika berhasil menginternalisasi satu ayat, mungkin kita juga akan bisa mengalami apa namanya saya sering sebut sebagai akselerasi untuk menginternalisasi ayat-ayat lain. Kenapa begitu? Karena contoh saya kasih contoh. Ketika kita sudah punya sifat jujur, apa kita akan menjadi orang jujur doang?
Ya, kita jadi Ketika kita berhasil menjadi orang jujur dan betul-betul jujur loh, ya, bahwa jujur itu terinternalisasi dalam diri kita. Kira-kira yang kita miliki itu jujur doang atau bukan? Enggak begitu cara mainnya, enggak begitu konsepnya. Ketika kita telah berhasil membuka satu gerbang, gerbang-gerbang yang lain itu bakal terbuka buat kita dan itu tanpa kita sadari. Itu kayaknya menjadi mudah buat kita. Ketika kita berhasil jujur, kita akan jadi amanah, gitu ya. Kita akan jadi adil, kita akan jadi katakanlah sifat-sifat baik tuh jadi semua tuh kayak jadi mudah buat kita gitu. Begitu juga ketika kita sudah jadi orang amanah, begitu juga ketika kita sudah menjadi orang bertanggung jawab, ketika kita jadi kadang-kadang kayak begitu. Satu ayat Al-Qur'an itu ketika berhasil kita ini aja misalnya ayat ini sekarang yang kita sedang kita bahas gitu. Bahwa Al-Qur'an itu adalah syifa dan rahmah. Itu betul-betul kita internalisasi dalam diri kita gitu ya. Kita coba lihat apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita secara eksperimental gitu ya. Bahwa sifat-sifat baik itu akan menjadi sepertinya yang apa menjadi package yang sifatnya whole gitu. Ketika kita masuk lewat satu gerbang itu. Jadi kalau ditanya apakah kita harus membaca, ya memang idealnya kita itu akan memaknai seluruh ayat Al-Quran. Tapi kita jangan pakai logika ideal dalam perjalanan spiritual ini. Kita harus lebih realistis. Kita harus lihat apa yang mampu kita lakukan sedikit demi sedikit gitu ya. Dan itu logikanya Al-Quran juga gitu kan. Nah, bahwa apa? Ketika apa namanya air terjun itu mau mengalir dan bisa kita manfaatkan, ya kita itu perlu apa? Kita perlu anak-anak sungai. Kalau kita mau misalnya bayangkan ibu semua buka mulut mau langsung minum di air terjun, apa yang terjadi? Ya ada kita tewas di situ, ya kan? Tapi kita perlu tunggu air terjun itu mengalir dulu. Bahkan kalau sudah sangat besar, kita bahkan sampai kadang-kadang perlu buat waduk dulu gitu kan. Dari waduk itu baru kita alirkan itu kan istilahnya Al-Quran fasalat audiyatuha itu gitu. Bahwa ada kandungan-kandungan Al-Quran itu yang perlu dialirkan sesuai dengan kemampuan kita. Sedikit demi jangan terburu-buru. Ini yang makanya pentingnya tadi ya memaknai Al-Quran. Kita itu sifatnya terburu-buru. Kalau kenal insan ajula, ajula itu apa? Tergesa-gesa. Ya kita jangan tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila. Kita pakai metode tartil itu. Kita pakai metode yang apa namanya seimbang lah, yang sesuai dengan diri kita. Pelan-pelan kita bakal lihat, gitu ya. Kita bakal lihat kalau kita sudah mau gitu ya, istilahnya kan, kalau kita lihat anak kecil nangis, berusaha naik tangga, yang kita lakukan apa? dibantu. Kita gendong Pak Bu, Hmm. sahabat-sahabat semuanya. Anak kecil itu bakal kita gendong, tapi karena kita lihat usahanya dia, gitu kan? Mungkin kalau dia mau sendiri begitu ya, kalau dia mau sendiri jalan itu mungkin akan lama. Tapi logika Tuhan itu tidak seperti itu dalam penukilan hadis qudsi. Kalau kita melangkah sejengkal, Tuhan melangkah kita 10 jengkal. Kita itu kayak anak kecil itu, yang menangis itu, yang menangis gitu. Ketika Tuhan sudah lihat kita berusaha, ketika Tuhan sudah lihat kita bertekad untuk menginternalisasi satu ayat dalam kehidupan kita, Tuhan bakal kasih 6.000 ayat itu buat kita. Allah. Tuhan bakal angkat kita kayak anak bayi itu. Dan kita nggak sadar ternyata kita udah di tangga ke 1.000. Hmm. Kita nggak nyangka. Jadi logikanya tuh nggak kadang-kadang tuh nggak begitu gitu. Iya, iya, iya. Logika perjalanan spiritual itu unik gitu ya. Dan kasih sayangnya Tuhan itu ya Tuhan itu lebih kasih sayang daripada ibu kita sendiri gitu. Kalau ibu aja kok nggak bakal tega gitu ya sama anaknya, apalagi Tuhan gitu kan. Nah cuma kita kadang-kadang jarang melihat Tuhan itu dalam konsep cinta itu, dalam konsep kasih sayang itu. Kita sering melihat Tuhan itu dalam konsep mungkin lebih seringnya ya, secara psikologis azab gitu ya. Dalam konteks ya itu nggak salah sebetulnya itu pun Tuhan memperkenalkan dirinya supaya menyadarkan kita gitu kan. Tapi coba kita lihat Tuhan itu sebetulnya menunggu-nunggu tekad kita nih, menunggu kita yang
menyisihkan waktu gitu ya di sepertiga malam gitu ya. Menyisihkan waktu untuk apa namanya meneteskan air mata gitu. Air mata itu kan tanda kelemahan kita gitu. Air mata itu kan tanda bahasa yang paling lugas untuk mengikrarkan kelemahan kita, mengikrarkan kebodohan kita, mengikrarkan kejahilan kita gitu ya. Itu ada di air mata itu kita nggak perlu berkata-kata dan bahkan kita nggak perlu meskipun apa namanya baik ya kita bicara bilang astagfirullah wa atubu ilaik. Tapi air mata itu ketika betul-betul tulus gitu itu sudah mewakili istighfar kita gitu kan. Nah itu Tuhan itu menanti-nanti tuh dalam hadis qudsi air mata kita gitu kan. Dan bahkan dalam hadis lain disebutkan Tuhan itu bersama hati yang sedang hancur. Sedih. Iya, munkasirul kulub itu kan begitu, hati yang pecah. Jadi ketika orang hatinya hancur, di situ Tuhan itu hadir gitu, mengejawantah. Dan kita pun ketika kita sedang mengalami momen-momen seperti itu, kita biasanya akan cepat tunduk begitu ya. Kita akan cepat kembali pada yang bahaya itu memang ketika kita sudah mengalami momen begitu, kita juga tetap lupa gitu kan. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, apa kita perlu membaca seluruh Al-Quran itu ideal, Bu. Tapi kita coba mulai dikit demi dikit ya, bareng-bareng gitu ya. Kita apa namanya menyempurna bersama-sama. Saling Ini ingat. makin saking sedikit demi sedikitnya belum masuk nih ke Asyam. Iya, gimana jadinya? Saya tuh begitu ya, kekurangan mungkin ya. Jadi apa? Keren, keren. Kalau apa Ini tadi ada yang mau ini, Ustaz, waktu kami insya Allah ada agenda lain yang insya Allah ibadah juga mengamalkan ayat yang kita pahami. Jadi prolognya bisa dipercepat dan masuk asyamnya. Nah ini kita oke siap. pertemuannya nggak sekali doang nih Bapak Ibu ya. Insya Allah Mas Azir harus tanggung jawab Oh, menemani kita terus menerus ini. ini sebetulnya, saya itu sebetulnya punya asumsi kita mungkin akan beberapa kali pertemuan memang. Oh, Iya, memang, iya, emang, iya. saya ini kesalahan ya, mohon maaf. Saya mikirnya begitu. Tapi kalau misalkan nggak begitu, ya akhirnya kita nggak bahas Asyamsya ini memang. Oh, Besok lah ya. Besok bisa nggak di nanti saya japri ya Mas Azir ya. oh begitu. Aduh, ini Nggak aman, aman, aman. iya. Bisa Ya, dibahas mungkin dari ayat mohon pertamanya dulu. dihalalkan. Oh, ayat pertama. Jadi begini, coba kita masuk sedikit lah ya. Jadi begini, salat Asyams itu tadi kan kita sudah singgung, itu kan berkenaan dengan jiwa ya. Dari mana kita tahu itu Asyams itu berkenaan dengan jiwa dan penyucian jiwa? Karena Dari ayat ini adalah ayat yang paling dalam satu surat secara berturut-turut itu paling banyak sumpahnya. Di surat Asyams itu Allah itu sampai perlu menyebutkan 11 sumpah loh. 11 sumpah. Coba dibuka Qurannya Bapak Ibu 11 sumpah. Mas admin juga Pak. Jadi wa itu semuanya itu adalah wau kosam namanya dalam bahasa Arab. Wasyamsi waduhaha Wow, wal kosyam. qamari ya wau kosam. Kosam itu kan sumpah. Wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha. Itu semuanya wau kosam sampai 11 kali Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dan baru setelah 11 kali sumpah itu Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu ya. Syams. Hmm. Eh, ketika kita bersumpah, kira-kira kita itu punya tujuan apa? Jika kita bersumpah punya tujuan apa? Meyakinkan. Tujuan meyakinkan. Tuh. Tapi kenapa ketika kita bersumpah, ketika kita berusaha meyakinkan orang, kita meyakinkannya dengan kata sumpah. Betul untuk meyakinkan. Tapi kan meyakinkan kan baik caranya, ya. Tapi kenapa meyakinkan itu harus lewat sumpah? Emang kata yang lain apa? Kenapa enggak? Meyakinkan itu kan banyak caranya ya, bukan di konteks yakinnya. Ketika kan kita mau meyakinkan orang lain, kita mungkin bisa berdiskusi sama dia, gitu kan.
kita mungkin bisa menampilkan sesuatu sama dia. Ya cara-cara untuk kita meyakini sesuatu itu kan banyak. Gitu ya. Tapi kapan kita, pertanyaan saya, kapan kita berusaha meyakinkan orang dengan metode sumpah? Ayo, kapan Bapak Ibu? Kapan kita meyakinkan, menegaskan? Ya kapan itu tuh? Kapan ya pertanyaannya? Ya, Ya. dalam situasi apalah. Dalam situasi apa saat kita diragukan? Oke, betul ya saya kira diragukan. Tapi memang ketika kita Darurat. meyakinkan, Ada darurat. darurat. Darurat itu apa maksudnya? Mungkin bisa dielaborasi. Darurat maksudnya apa tadi Bapak? Ibu Sarwati dari Rembang. Terpepet, terpepet, ya, itu boleh terpepet. Terpepet. Kita langsung tidak Situasi yakin. genting, betul. Saat kecewa, terpepet. Berjanji. Saat Heeh. mau berjanji, Mm-mm. situasi genting. Saat kita dituduh, sangat Iya, penting. berjanji, betul, terpepet, darurat. Itu saya kira itu kata-kata kunci yang unik ya untuk menggambarkan kapan kita itu bersumpah. Sebagian mufasir itu berpandangan bahwa ketika Tuhan bersumpah, apalagi sumpahnya banyak dan berturut-turut, gitu ya, itu menunjukkan bahwa hal yang ingin dibicarakan itu adalah hal yang serius, gitu ya. Yang saking seriusnya, seolah-olah eh, kita itu tidak bisa menggambarkan itu kecuali pakai cara ini. Kita ingin Jadi saking kita ingin meyakinkan suatu hal, gitu kan, dan kita khawatir orang lain itu tidak percaya sama kita, nah kita itu harus bersumpah. Keadaan seperti itu tuh sebetulnya nggak mungkin dialami sama Tuhan ya. Tuhan itu kan nggak mungkin terpepet, Tuhan itu kan nggak mungkin, ya kan? Iya, iya, Cuma iya. itu ketika Tuhan bersumpah, gitu, ya, harusnya ada pesan yang kita tangkap dong. Ya kan? Hmm. Harusnya ada pesan yang kita tangkap bahwa Tuhan sedang seolah-olah memposisikan dirinya itu kepepet. Mohon maaf ya, Alhamdulillah kan nggak mungkin ya. Tapi seolah-olah Tuhan itu sedang kepepet. Maksudnya apa? Itu seolah-olah pertahanan terakhirnya Tuhan Hmm. untuk mengamankan, menggaransi, ya kan? Sumpah itu kan menggaransi. Misalkan kita bersumpah demi Allah, berarti kita jadikan Tuhan itu sebagai garansi dari perkataan kita yang mau kita bilang. Demi Allah tadi itu apa? Mobil tabrakan, supaya betul-betul orang percaya gitu kan kita menggaransikan Tuhan. Misal kalau orang Arab bilang demi ayah dan ibuku, jadi saking pentingnya apa konten yang mau dibicarakan sama dia, dia sampai menggaransikan apa ayah dan ibunya. Nah Tuhan itu sedang menggaransikan sesuatu dan banyak gitu ya dari surat Asy-Syams gitu ya untuk meyakinkan satu hal gitu kan. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Betul-betul ini perkara yang dalam perspektif Tuhan itu penting. Kalau Tuhan penting buat kita, berarti ini harus penting juga buat kita. Hal ini, gitu ya. Nah, makanya kenapa saya memulai itu dari surat Asy-Syams gitu. Bahwa mungkin kita coba lihat hal-hal apa aja sih yang penting buat Tuhan. Hmm. Dan berdasarkan itu, ya kan, mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Kan ada yuhibbunahu wa yuhib apa eh, eh, yuhibbullah wa yuhibbunahum gitu kan. Kadang-kadang kita mencintai Allah tapi belum tentu Allah mencintai kita begitu ya dalam bahasa sederhananya gitu ya. Tapi ada momen ketika kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Cara-caranya mungkin bagaimana? Ya kita menggunakan juga apa hal-hal yang dicintai sama Tuhan, apa hal-hal yang penting buat Tuhan, gitu kan. Nah, di antara hal yang paling penting mungkin bagi Tuhan itu adalah ketika Tuhan itu sampai perlu menggadaikan 11 hal untuk bilang hal ini. Ya kan? Tuhan itu iya harus menggadaikan matahari. Tuhan itu harus menggadaikan bulan. Tuhan harus menggadaikan siang dan malam dan seterusnya. Gitu kan? Untuk sesuatu berarti yang lebih penting daripada sekedar matahari, bulan, siang dan malam. Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi sebelum kita masuk ke fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu kan. Kita mulai dulu dari satu-satu. Ya kan? Ayat pertama wasyamsi wa duhaha.
Apa tuh udah ada yang nanya apa? Manusia diberi dua jalan takwa dan fujur. Apa takdir itu ada hubungannya dengan usaha manusia mau bertakwa pada Allah? Udah mulai berat ini pertanyaan takdir ini. Ya kan? Gimana? Saya boleh minta izin nggak? Ini kita apa namanya bahasnya satu persatu gitu. Kita Iya, mulai iya, boleh, boleh. atau kita mau langsung aja masuk ke warna apa apa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kayaknya satu-satu aja Ustaz, biar biar ini. Kita insya Allah seneng diskusi yang seperti ini ya, atau pembahasan yang. Jadi kalaupun surat Asyam ini mau dipretelin, kayaknya kita insya Allah harus sabar ya. Satu-satu. Ini tadi aja baru bahas wa kan, belum wasyam sih ya, wa baru ya. Sumpah Iya, ini. betul. Satu-satu, semuanya bilang satu-satu. Mas, biar Oh, rumah. oke. Oh, oh, oke. Kalau misalkan kita mau jalan bareng satu-satu, berarti mungkin kita memang perlu effort lebih nih ya, perlu ekstra sabar, perlu ekstra apa namanya istiqomah gitu ya, perlu Kan ekstra tangga istiqomah. tadi, Ustaz. Tangga yang tadi dibilang itu. Insya Allah, iya. Tapi ini kan 655 nih. Jadi Bapak Ibu yang ada kegiatan nggak apa-apa ya. Nanti mungkin maksimal-maksimal kita 7.15 gitu ya. Eh, jadi jadi Mas Hazir boleh jelasan dari wa dulu, dari alif lam dulu nggak apa-apa lah. Ini, saya Enggak juga usah. semangat soalnya ini. Iya, wah ya, wah itu tadi kan waul kosam ya. Sebetulnya nggak apa-apa sih kalau misalkan memang kita maunya apa namanya hmm, ambil agak jalan tengahnya gitu ya, yang nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat juga. Oh Ya ya. bisa juga itu kita agak percepat gitu apa namanya penjelasannya. Tapi kalau kita memang betul mau mau yang lambat banget itu, yang lebih detail, lebih istilah bahasa akademisnya kualitatif gitu ya. Nah, Kualitas itu ya. kita mungkin perlu agak berhenti lebih lama gitu ya di setiap ayatnya. Masya Allah. Nah, asyams itu artinya kan matahari ya. Dan Tuhan bersumpah demi matahari. Saya mau kasih perspektif lain nih, bahwa Al-Quran itu kan ada zohir, ada batin ya. Bahwa Al-Quran itu, dan Tuhan pun kan sifatnya begitu, huwal awal wal akhir, wal zohir, wal Oh, batin. Kalau Al-Quran ini adalah simbol dari ilmu Tuhan, dari kalam Tuhan, maka sebagaimana Tuhan itu ada zahir dan ada batinnya, Al-Quran pun akan ada zahir dan akan ada batinnya. Misalkan kata mizan, gitu ya, mizan itu timbangan gitu ya. Tapi mizan itu di setiap alam itu kan beda-beda. Mizan yang ada di alam kita itu adalah mizan yang ada di pasar, timbangannya, gitu kan. Bahkan timbangan fisik dengan timbangan desimal pun beda-beda ya, timbangan elektrik, gitu kan, itu mengalami tingkatan yang berbeda-beda. Nah, timbangan yang ada di hari akhir itu kan juga modelnya bukan timbangan seperti apa namanya yang ada di alam ini gitu. Jadi dari kata timbangan aja itu dimensi zohir batinnya itu bisa bertingkat-tingkat. Nah, Al-Quran pun maka dalam sebagian hadis disebutkan ada memiliki 7 tingkatan bahkan 70 tingkatan, sebagian meyakini 700 tingkatan batinnya gitu. Makanya ada muhkam dan ada mutasyabihat. Dengan ada muhkamat dan ada mutasyabihat. Nah, mutasyabihat itu nggak horizontal doang gitu, bukan ayat-ayat yang apa namanya sifatnya eh, dia itu blur secara horizontal. Horizontal itu maksudnya apa? Blur secara makna lahiriahnya. Tapi mutasyabihat itu kadang-kadang blur dalam makna batiniahnya gitu. Nah, makanya dalam disiplin ilmu tafsir, Bapak Ibu sekalian dan semua teman-teman, ada yang namanya tafsir gitu ya, ada yang namanya takwil. takwil. Nah, takwil itu apa? Dari kata awal, gitu kan? Dari kata awal. Awal itu apa? Awal itu ya permulaan. Jadi kembali ke permulaan takwil itu maknanya. Kembali ke makna yang paling batinnya itu namanya. Jadi upaya untuk menemukan makna yang paling batin itu namanya takwil. Yang istilahnya Al-Quran itu zalikal kitab la raiba fihi gitu ya. Zalikal kitab. Itu artinya apa zalikal kitab? Tetap itu. Iya.
kitab itu ya, itu bukan ini gitu, bukan ini. Hmm. Jadi itu tuh di mana? Itu tuh di mana? Di batin. Nah, itu kan pertanyaannya. Makanya Al-Quran pun memperkenalkan ada kitabun mubin, ada lauhul mahfuz gitu kan. Nah, itu kan tingkat-tingkatan tuh. Itu kan bukan ada di alam ini gitu ya. Ada Al-Quran tuh yang ada di lauhul mahfuz gitu kan. Zalikal kitab. Jadi ada di lauhul mahfuz itu, bukan kitab yang ada di hadapan kita. Nah, ada juga kitab yang di hadapan kita. Nah, itu menggambarkan apa? Bahwa ada tingkatan-tingkatan. Nah, ini perspektif ini penting ketika kita ingin mendalami makna Al-Quran. Jadi kadang-kadang kita perlu memahami makna lahiriahnya, dan kadang-kadang kita perlu juga memahami makna esoteriknya atau makna batinnya supaya apa? Penjiwaan itu mudah buat kita, gitu ya. Nah, wasyamsi waduhaha itu secara lahiriah itu adalah apa? Demi matahari dan sinarnya. Duha itu apa sih? Duha itu kan setengah dari 6 jam antara fajar dan zuhur. Jadi kalau misalkan ada fajar, ada zuhur, ya setengahnya itu ya antara itulah 2 jam setelah 2-3 jam setelah fajar itu, nah itu namanya duha gitu kan. Ketika matahari lagi mulai apa namanya semangat semangatnya gitu ya bahasa kita. Ketika matahari itu lagi mulai menuju kepada panas-panasnya gitu. Jadi masa-masa kalau kita mau tafsirkan secara sosiologis dalam konteks sosial, ketika apa namanya matahari itu sedang dalam ini apa namanya perjuangan-perjuangannya gitu. Oh, nanti lawannya duha itu apa? Asar. Nah, kalau asar itu ya dari setengah zuhur sampai maghrib gitu ya sampai gurub. Nah setengahnya itu asar tuh sampai dia itu menuju gurub gitu kan. Jadi ada duha, ada asar. Nah ini semua punya makna batin gitu ya maksud saya. Punya makna yang lebih implisit lagi gitu. Ya kan? Nah Al-Quran itu bersumpah dengan matahari. Matahari itu kan sinarnya banyak gitu ya. Bisa ada duha gitu kan. Bisa yang ketika dia puncak betul-betul lagi matahari betul-betul vertikal di kepala kita itu kan sebagai nahar wan nahari iza jallaha gitu ya. Itu namanya itu ketika matahari itu betul-betul ada di puncak. Itu semua manifestasi berbeda gitu dari matahari sampai dia di asar nanti dan dia gurub gitu kan. Nah, wasyamsi waduhaha itu dalam pengertian yang lebih esoterik itu bisa kita artikan sebagai roh. Roh. Iya, roh spirit gitu ya. Dan kan ada roh, ada ruh dalam bahasa Al-Qur'an gitu ya. Fa'ansya'na apa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri Robi gitu kan. Ya, itu ada ruh gitu ya. Nah, ruh itu dalam apa namanya pemaknaan yang lebih mendalam itu biasanya disimbolkan dengan kata matahari. Dan jiwa itu disimbolkan dengan kata komar, bulan. Hmm. Ya, bulan itu kenapa? Kan bulan itu kan ada pasang surutnya ya Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semuanya. Nah, jiwa itu juga kayak begitu. Makanya kata, jiwa itu kadang disebut dengan kata kalbu. Kalbu itu kan kollaba, yuqallibu, taklib. Artinya apa? Bolak-balik gitu. Pasang surut. Jangan salahkan hati ketika dia kadang sedih, kadang dia senang, kadang Waduh. dia marah gitu, ya, kadang dia gembira. Ya karena memang itulah hati. Dia akan mengalami momen-momen pasang surut gitu ya. Nah, ini ayat dalam konteks ini ayat betul-betul akan cocok ketika nanti diakhiri dengan wa nafsi wa masawaha gitu ya. Ketika kita coba maknai ini sebagai apa fenomena-fenomena dalam diri kita, bahwa dalam diri kita itu ada mentarinya juga, bahwa dalam diri kita itu ada bulan juga, bahwa dalam diri kita itu ada nahar juga, dalam diri kita itu ada lail juga gitu. Dan semua yang akan kita sebutkan di ayat-ayat berikutnya. Maka setelah itulah Tuhan bilang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu. Saya kira pertemuan ini harus sampai di sini dulu. Kenapa? Karena saya khawatir justru kontraproduktif kalau kita makin banyak
gitu kan. Dan nanti karena waktunya ini udah secara teori pembelajaran ini nggak udah nggak efektif ini, ya kan. Apa namanya? Nanti kita ulang-ulang lagi di pertemuan yang akan datang. Tapi sampai di sini saya kira model eh, permenungan kita mungkin akan kurang lebih bentuknya seperti itu. Nah, Iya, iya, iya. mudah-mudahan Bapak, Ibu sekalian dan teman-teman ya, semuanya kita bisa sama-sama terus berdiskusi dan kita bisa sama-sama terus berdialog. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita itu bisa terus menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang tidak rugi ketika membaca Al-Quran. Saya kira itu ya, saya mohon maaf kalau misalkan sudah terlalu panjang berbicara. Tadi ada yang nyebut kepanjangan ininya, apa nih, prolognya. Mohon maaf saya karena itu kesalahpahaman saya ya. Saya nggak ngeh kalau Enggak, misalkan aman, aman mas, aman, eh, eh, aman, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jangan dulu keluar ya, Ustaz ya. Enggak. Masya Allah, Ustaz, dalam banget. Iya, ini aja saya sambil mikir tadi Bapak Ibu Ibu Bunda. Ternyata tadi kalau dari mengutip dari Mas Azir ya, di dalam diri kita kan wa nafsi wa malawaha gitu ya. Nanti kan ngomongin jiwa itu kan berarti di dalam diri kita ada asyamnya gitu tadi maksudnya ya. Ya betul. Oh, dalam arti batinnya. Iya, iya, iya. Tadi kita sempat spill ya bahwa asyams itu kita bisa dudukkan sebagai roh gitu. Jadi dalam diri kita itu kan ada dimensi roh, ada dimensi kalbu, jiwa gitu kan. Nah, itu akan ada relasinya gitu antara roh sama Oh, jiwa gitu. oke siap. Nah, ini ya betul betul. Ini biar meresap banget. Memang kita perlu lagi. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Ayah Bunda, gimana kalau kita lanjut? Saya nggak tahu waktunya kapan ya Bapak Ibu ya. Saya nanti akan koordinasi dengan Mas Hadzir. Setuju, sambung besok. Lanjut, lanjut. Masya Allah. Coba yang setuju siapa aja nih lanjut. Setuju banget. Lanjut, oke. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bang Kakak yang dirahmati Allah. Kenapa kami nanya seperti ini ya? Lanjut atau enggak? Karena kita memang berkomitmen di Healing Bersama Quran itu apa yang menjadi pembahasan kita sebisa mungkin memang kebutuhan kita. Jadi bukan MC-nya yang mau, panitinya yang mau, operatornya yang, atau pembicaranya yang mau bahas ini enggak. Tapi Bapak Ibu ini lagi butuh obat apa? Lagi butuh apa gitu. Kalau kebutuhan kan mau hadir, standby sampai akhir, nggak left di tengah. Halo, saya internetnya gangguan ya? Wah, saya kebental ya? Wah, mohon maaf nih. Iya Wifi kayak saya bermasalah. iya kayaknya tadi. Iya, iya. Untung ada kuota HP-nya. Lanjut ya. Ya, jadi pertanyaan itu cukup mendasar kami tanyakan karena khawatirnya ini bukan kebutuhan, hanya keinginan. Ada yang resen nih. Mas Azir masih bisa standby nggak? Biasanya ada resen mau nanya sesuatu soalnya. Boleh. Aman. Silakan Pak Eko. Monggo. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini beliau salah satu pelanggan setia nih Mas Azir nih.
Mau nanya kenapa nih? Salam kenal Pak, salam kenal. Ya, Salam hormat. terima kasih atas kajiannya. Bahkan ini Jus Ama sebenarnya waktu itu usulan kami ya dari Bogor, teman-teman di Bogor ini kan banyak. Bahkan kami insya Hmm. Allah kalau disetujui teman-teman komunitas Quran di Bogor ini kita wajibkan ikut kalau memang materinya itu benar-benar kebutuhan kami gitu. Nah, tadi Masya pertanyaan dari Allah. MC tadi kan, nah, kebutuhan kami itu begini misalnya untuk tahun ini memahami juz 30. Nah, nanti tahun depan Oh, memahami ke 9. Tahun gitu. Jadi usulannya makanya usulannya misalnya Asyam tadi. Itu ya. bisa di-share para peserta mohon menghafal arti perkata Asyam. Nanti waktu Oh, dibahas jadi udah langsung connect. Nah, gitu ada penugasan Masya sehingga kita seperti kuliah. Nanti bahkan bisa dilakukan setelah 1 tahun atau enam bulan terserah nanti di programnya. Nanti bisa Allah. dikeluarkan set sama admin yang ada ujian dulu. Ujian nanti akhirnya keluar HTML Oh, sudah menguasai juz 30. Nah, gitu. Allah. Indikasinya apa? Bisa menerjemahkan perkata, kemudian menafsirkan sedikit dari inti atau apa sih inti surat Asam misalnya. Misalnya intinya ini 3 inti misalnya. Seperti itu Ya, ya. sangat bagus. Sehingga kita ada kurikulumnya gitu. Makanya Oh tadi iya, saya iya. misalnya ayat 1 wasyamsi wal duhaha ketika dibahas mungkin hanya boleh tiga tiga penjelasan beruntut, jangan sampai 5, 6, 7 sampai banyak penjelasan nanti nggak masuk ayat 2 nanti gitu. uh, minimal 3 ayat misalnya wasyamsi wal duhaha misalnya itu dibahas misalnya mungkin tiga turunan atau 5 misalnya 5 turunan nggak boleh lebih dari 5 misalnya, maka nanti masuk ayat 2 nanti kan berhubungan juga wanya juga udah dibahas di sana, kemudian ayat 3 ayat 4 nanti selesai nah, asam kita kuasai asam nih, misalnya asam perlu jadi bagus banget ya, Dahsyat, dahsyat. ilmunya sangat banyak nih pembicara jadi kemana-mana. Siap, siap. Dahsyat, dahsyat. Ini ada yang komen Ya, juga 30 tahun berarti baru beres nih. Ya makasih banyak Pak Eko ya masukannya. ya, Ini masih. kita perlu kerjasama sama lembaga yang lebih formal ya biar bisa ngetua apa dapat sertifikat. Ada tanggapan nggak Mas Azir? Atau ya? Eh, Gak usah sih prinsipnya ini apa namanya saya tuh mikirnya karena ya ini persoalan ini aja mungkin ya komunikasi aja gitu ya. Ya, ya. Nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Nanti kalau emang ternyata kita mau atur apa namanya eh, kecepatannya gitu ya. Nah, itu nanti Amin. bisa kita atur. Ya cuma mungkin dari awal ya saya perlu minta maaf dari sejak di awal ini karena tipikal mungkin ya yang kayak gini-gini itu kadang-kadang meskipun kurang lebihnya bisa dikontrol, tapi ada hal-hal itu yang kadang-kadang di luar kontrol karena tipikal orang-orang tuh beda-beda gitu kan. Nah, saya itu mungkin memang selalu mengalami kesulitan untuk melewatkan suatu makna gitu. Nah, makanya akan Waduh. cenderung, ya, akan cenderung tuh apa nggak melebar gitu, tapi ke dalam gitu ya. Tapi Mendalam. akan apa? Bukan saya nggak bilang mendalam, saya akan berusaha ke dalam. Maksudnya, belum tentu juga mendalam. Maksudnya saya akan berusaha. Itu tipikal sebetulnya. Tapi apa itu menjadi bahan introspeksi juga gitu ya buat saya secara pribadi bahwa memang ada momen-momen itu valid buat saya itu sangat valid. Memang ada momen-momen ketika kita itu secara psikologis itu merasa harus menyelesaikan suatu perjalanan gitu ya di tingkat-tingkat tertentu. Maka surat Asy-Syams ini memang misalkan kita perlu targetkan gitu. Misalnya ada satu pertemuan kalau memang kecepatannya gitu ya mau diatur satu pertemuan selesai satu surat ya itu juga mungkin bisa saja kita bentuk summary-summary begitu kan. Kita bentuk apa namanya inti-intinya saja kalau dalam istilah Bapak siapa tadi Pak Eko kalau saya nggak salah ya. Ya itu misalkan dibikin dua tiga apa namanya makna intinya saja itu juga sangat mungkin sih. Siap, siap, siap.
Barakallah, barakallah. Makasih banyak Bicarakan masukan yang aja baik. nanti Betul. bagaimana ininya, Ya, ya, ya. teknis paling maslahatnya. Ya, ya. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, memang kami yang request kayak prolognya dulu Ya, ya kan. Biar kita tahu big why-nya. Kita kan bergerak biasanya dari mengapa gitu ya. Jadi eh, ya makasih banyak masukannya. Inilah saya bilang audiensnya cukup salah satu yang terbaik ya di Healing Bersama Quran itu karena kita nggak apa ya nggak monolog gitu ya. Semuanya ngasih masukan gitu. Ini keren Mbak. Ya sepakat dengan Big Boy ya gitu. Ada juga tadi yang bilang tapi ilmu yang disampaikan menggetarkan banget. Betul Bapak Ibu saya sampai berbes mili. Berbes mili itu maksudnya ini ya terharu gitu ya. Ada juga yang merasakan yang sama. Insya Allah, makjleb lah ya pokoknya ya. Nangis. Oh, maksudnya berbesmili itu nangis. Ya, itulah kalau memaknai ya. Ini ada yang resen satu lagi ya. Setelah ini mungkin kita selesaikan ya. Tapi biasanya penting nih mewakili biasanya pertanyaannya. Ibu Yati Nurhayati apakah mau bertanya atau seperti apa? Tadi Bertanya. awal aja sudah Ya, langsung mewek Pak Gun ya. ya. Ya, Bu Ya, Yati Ustaz. silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, aduh, belum apa-apa udah ini nih hatinya. kenapa Bun? Jadi gini Ustaz, qadarullah, saya itu Hmm. sedang menghafal surat Asy-Syamsi ini. Itu Allah. 1 tahun saya mempelajari surat ini. Eh, itu kebetulan hari ini Ustadz kirimkan bahwa tadi bilang untuk memahami Quran itu harus kita antara dua maksud saya. Apakah kita setelah membaca Quran kita detox atau sebelumnya kita harus mendetox? Karena di surat yang pernah disampaikan oleh Ustadz Israel bahwa Allah lah sendiri yang akan menghujamkan ke dalam hati kita. Nah, kalau buat saya betul tadi Ustadz menyampaikan prolog dari setiap ayat, kemudian kita memahami. Saya tuh 1 tahun, Ustadz baru qadarullah, baru kemarin malam saya hafal surat As-Samsi ini dengan artinya. Tapi artinya Allah. dalam arti hanya sebagai tafsir secara perkata. Terjemah Belum ya. tadi paham, ya baru saya sadar bahwa As-Samsi itu adalah ruh, surat mengenai ruh jiwa kita. Mungkin saya secara tadi berpikir, oh mungkin apa hati saya belum bersih sehingga Allah baru takdirkan sekarang saya memahami surat As-Samsi Ya. ini. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah kita harus yaitu tadi membersihkan dulu, meminta ampun, baru kita Allah hujamkan ke dalam hati kita mengenai ayat demi ayat. Saya tidak minta surat, tapi ayat yang karena setiap ayat itu bermakna dan punya eh, riwayat tersendiri dari setiap tidak satu. Biasanya dalam satu surat itu mungkin situasinya berbeda dengan ayat yang lain ketika Allah turunkan. Mohon ininya penjelasannya apakah memang harus kita membersihkan dulu baru uh, kita baru memahami satu ayat demi ayat. Mungkin itu saja untuk mengamalkannya ya Ustadz. Karena saya lihat di sini ternyata yang saya baca hanya wasamsi hanya itu keagungan aja ternyata dari wasamsi semuanya ada di dalam diri kita dari surat ayat 1 sampai ayat 7 itu. Baru Allah turunkan bahwa ada yang baik dan yang buruk. Itu qadarullah ini saya dapat maksudnya baru wahyu inilah sampai hari ini ke saya lewat Ustadz. Gitu. Allah. Maka saya tadi ya Allah ini sedih sekali baru saya sadar bahwa Allah turunkan itu hari ini gitu. Iya, Mungkin iya. itu aja Bunda Ustaz. bikin saya Assalamualaikum ini juga nih warahmatullahi terharu wabarakatuh. nih Bun. Bunda bikin kami terharu juga ini penyampaiannya dari hati soalnya. Jadi, aduh, monggo Mas Azir dikasih feedback mungkin tadi apa tuh tadi? Apakah si Tazkiyatun Nafs itu sebelum menghafalnya itu atau membaca atau ketika itu? Ya, sebelumnya ya Masya Allah ya, ya betul. Momen-momen apa momen-momen ledakan mungkin ya bisa kita sebut seperti itu ya. Ketika membaca Al-Quran itu ya tadi sudah disampaikan sama Bu siapa tadi? Bu Yati ya. Bunda, Itu itu selalu insya Allah itu akan menjadi tanda bahwa iman kita itu sedang bertambah. Kenapa? Karena ciri-ciri orang beriman itu ketika disebut nama Allah itu wajilat kulubuhum gitu.
Oh, hatinya itu akan bergetar gitu. Mudah-mudahan momen yang sedang dialami oleh Bu Yati tadi itu adalah tanda apa namanya kenaikan level iman dari Ibu Yati, karena iman itu sama sekali tidak statis, karena iman itu adalah ruang yang bahkan paling dinamis, ruang yang bahkan ujungnya itu kita nggak tahu di mana gitu. Bahwa di dalam di balik setiap keimanan itu selalu saja ada kemusyrikan demi kemusyrikan yang akan menempel, dan tugas kita itu adalah menghilangkan kemusyrikan-kemusyrikan itu. Saya nggak mau bahas, takutnya nanti makin melebar, tapi ini semua itu adalah eksplisit disebutkan oleh Al-Quran gitu ya, bahwa kebanyakan orang yang beriman itu adalah musyrik. Tentu syirik itu kan dibagi dua, ada yang khafi dan ada yang jahli. Bukan syirik dalam pengertian menyembah berhala gitu ya. Hmm. Bahwa kita itu dalam perjalanan itu ya, kita dalam perjalanan untuk menyempurnakan keimanan kita, dan kesempurnaan iman itu ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya itu insya Allah sedang dialami oleh Ibu Yati tadi. Nah, Masya terkait Allah. pertanyaannya yang saya pahami ya, mudah-mudahan saya tidak salah tangkap. Apakah kita perlu menyucikan diri dulu sebelum memahami ayat ini, atau kita pahami ayatnya dulu, baru kita dari pemahaman tentang ayat itu kemudian kita mengalami momen penyucian. Saya kira itu dua hal yang bisa saling mendukung gitu ya. Kenapa? Karena ada pengetahuan yang bisa mendobrak perjalanan, dan ada perjalanan yang bisa mendobrak pengetahuan. Kadang-kadang sesuatu itu harus diketahui dulu baru dijalani, dan kadang-kadang sesuatu itu harus dijalani dulu baru dia diketahui. Contohnya apa? Contohnya ketika orang sedang naik gunung nih gitu kan, buka jalan baru gitu ya. Ya, jalan baru itu baru bisa betul-betul muncul ketika kita sudah menjalaninya gitu ya. Ada pengetahuan-pengetahuan yang model begitu, atau misalnya kita mau mengendarai mobil gitu kan. Ketika kita mau mengendarai mobil, ya kita nggak bisa tuh cuma pakai baca panduan SIM-nya aja. Bahkan ketika nilai kita 100 dalam membaca panduan SIM itu, belum tentu kita itu bisa menjadi pembawa mobil yang mahir atau handal. Bahwa membawa mobil itu perlu pada praktek, dan bersama dengan praktek itu baru kita mengalami momen-momen eh, tersingkapnya pengetahuan gitu ya. Tapi ada juga hal-hal yang kemudian kita perlu ketahui dulu gitu kan, baru itu akan memicu tindakan kita. Sama kayak kita misalkan sering banget dibilang-bilangin bahwa apa namanya ini ada misalkan apa diskon gitu ya di di supermarket sana gitu, dibilangin terus, dikasih keyakinan terus kayak begitu ya. Nah, akhirnya dari apa namanya statement-statement kayak begitu, akhirnya kita terpancing untuk apa namanya mengetahui itu, dan untuk langsung mencoba secara apa namanya real gitu ya, betul-betul ada diskon atau enggak, betul-betul ada buah yang manis atau enggak, betul-betul ada apa namanya eh, ilmu yang bermanfaat atau enggak. Nah, itu apa namanya statement-statement seperti itu biasanya bisa membantu kita juga untuk kemudian menjalani sesuatu. Nah, jadi saya kira itu dua hal yang bisa saling bahu membahu ya. Maka dalam istilah Al-Quran itu kadang-kadang kan yuzakihim wa yu'alimuhum. Nah, kadang-kadang yu'alimuhum wa yuzakihim gitu. Tapi memang porsinya lebih banyak wa yuzakihim wa yu'alimuhum ya. Jadi itu kalau katakanlah disebutkan 4 kali, 3 kalinya itu yuzakiku, kata yuzaki dulu yang duluan, baru yu'alimu. Jadi pertama itu detox tadi, gitu kan, baru kita mendapatkan ilmunya. Tapi enggak, ternyata kan logika Al-Quran juga bisa terbalik gitu. Kadang-kadang kita dapatkan ilmunya, baru kita alami detoksifikasi. Nah, Al-Quran pun seperti itu, gitu ya. Ketika kita mengiringi dua hal itu, ketika kita menyucikan jiwa kita, tentu cahaya yang akan terpantul dalam diri kita itu akan lebih jernih lagi. Tapi yakinlah bahwa pemaham pendalaman kita tentang Al-Quran itu adalah cara juga untuk kita melakukan detoksifikasi. Gitu. Jadi bersama dengan pendalaman-pendalaman seperti ini kita bisa sekaligus apa namanya satu panah dua target gitu ya. Kita bisa juga sambil menambah pemahaman kita,
kita juga mengalami semacam detoksifikasi dalam diri kita. Saya kira saya mudah-mudahan tidak salah paham tentang pertanyaannya. Nah, jadi dua-duanya itu bisa saling bahu-membahu dan yang kita lakukan pendalaman ini terhadap ayat-ayat Al-Quran ini mudah-mudahan juga bisa menjadi perwujudan dari dua hal itu. Kita sambil menyelam, kita juga minum airnya gitu. Allah. Mm-mm. Masya Allah. Terima kasih banyak. Tabir. Bunda Yati, makasih banyak sudah membuat kita juga semangat nih dengan Saya juga tadi secara yang pribadi terima kasih dengan ilmu-ilmunya loh, karena di antara semuanya mungkin saya yang paling banyak belajar dari forum ini. Masya Mungkin ya, Allah. saya juga banyak dapat insight dan inspirasi. Mm, Alhamdulillah. iya, makasih Eh, banyak. makasih banyak ya semuanya. Jazakallah khair. Jadi lanjutnya kesimpulannya Bapak Ibu ya. Saya nanti beliau tahunya memang itu ya. Saya belum banyak ngobrol tentang jadwalnya. Jadi kalau ya saya mau lihat hari ini kebutuhan nggak? Ternyata semuanya tadi hampir bilang ya lanjut. Masya Allah, Alhamdulillah tuh lanjut. Jadi Bismillah ya. Lanjut ke Abbas. Saya Irsal ya. Ya boleh tanya di grup ya ke Abbas ya. Lanjut Ustaz, lanjut. Alhamdulillah. Semoga beliau juga berkenan nih ya. Atau kita todong. Mas Azir semoga berkenan nanti saya hubungi terkait jadwal selanjutnya seperti apa. Asyam dan ya, surat-surat pendek juz amma itu ya. Alhamdulillah. Sebelum tanggung jawab nih, siap Kang Gun, Pak Gun dari Bogor. Kita satu asalnya ya Kak Irsal. Ya, Masya Allah. Satu kata Bapak Ibu yang mencerminkan kajian pada pagi hari ini atau satu kalimat juga boleh. Apapun keren, dahsyat, apa silakan. Todong aja Marisa. Gimana kajian pagi hari ini? Boleh dijawab satu kata di kolom chat. Sebelum kita tutup dengan doa. Jelop, mantul, jelop. Menggetarkan jiwa, menggetarkan mendalam. Amazing, Masya Allah, ngena, keren. Geter, Alhamdulillah. Ya, semoga Allah jaga. Nangis. Masih ada nih, mewek, mencerahkan. Ya, banyak lah ya. Saya nggak bisa sampai akhir ini. eh Biasanya di majelis kajian ilmu yang gak kalah penting itu doa bareng-bareng Bapak Ibu walaupun pendek tapi kita ngerti ya dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Arab. Kita mohon kesediaannya untuk dari Mas Azir mungkin doa bersama di kajian akhir ini juga todong saya belum. Eh, eh, kita tutup dengan doa ya biar langgeng lah ya. Monggo Mas Azir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah la takilna ila anfusina. Allahumma ya Allah waf'al bina ma anta ahlu wa la taf'al bina ma nahnu ahlu. Allahumma ya Allah kami mohon pada pagi hari ini ya Allah. Kiranya Engkau turunkan keberkahan kepada kami semua ya Allah. Kami mohon ya Allah jangan sedetik pun Engkau biarkan kami. Jangan sedetik pun Engkau biarkan kami ya Allah. Jangan sedetik pun Engkau biarkan kami bingung atas diri kami ya Allah. Kami mohon berikan ya Allah cahaya itu kepada diri kami. Cahaya yang membuat kami paham. Cahaya yang membuat kami menjiwai diri kami ya Allah. Memahami kedudukan kami ya Allah. Memahami tujuan hidup kami ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah pada pagi hari ini ya Allah. Berikan kami kesehatan untuk beribadah kepada kamu. Beribadah kepadamu. Berikan kami ya Allah kesehatan untuk taat kepadamu. Berikan kami ya Allah rezeki yang berkah, yang halal, yang thayyib ya Allah, yang bisa memuliakan diri kami ya Allah sehingga kami tidak perlu meminta kepada selainmu ya Allah. Ya Allah kami mohon ya Allah jika masih ada dosa-dosa, maksiat-maksiat yang bersarang dalam jiwa kami ya Allah kami mohon bantu kami untuk mengeluarkannya ya Allah, bantu kami untuk membersihkannya ya Allah. Bantu kami untuk menyucikannya ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami mengadu, hanya kepadamu kami kembali. Jika kau tolak panggilan kami, jika kau tolak permohonan kami, maka kepada siapa ya Allah kami harus mengadu. Hanya engkaulah sebaik-baik tempat yang kami ketahui untuk mengadu, untuk bersandar ya Allah. Maka kami mohon ya Allah dengan hak kemuliaan-Mu, dengan hak Quran-Mu, dengan hak Nabi-Mu, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah.
Al-Fatihah. It's this feeling I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. Masya Allah. Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, makasih banyak sudah memberikan semangat dan energi pada kajian pagi hari ini. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah, istighfar bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Imam Sarobani. Terima kasih banyak dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Alhamdulillah.